Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang nih ya keluarga Sip, dimanapun Anda berada. Semoga selalu tetap sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga full energi nih untuk menghadapi hari-hari ini. Apalagi ini hari pertama back to school ya Kak ya. Yes. Nah, di hari ini seperti biasa hari Senin ya, di jam 10 hingga jam 11 nanti ruang dengar Anda ditemani oleh sahabat Zirada Fika Laila dalam program Beranda Perempuan, di mana ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Nah, untuk keluarga Sip nih yang pengen tahu informasi-informasi dari Radio Sip, jangan lupa untuk cek-cek juga di Instagramnya @sipfm, dan juga di Salimah juga banyak informasi juga tuh ya. Bisa dicek di Salimah Kota Padang. Nah, hari ini kita udah bersama dengan narasumber kesayangan kita nih ya, yaitu Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ungu-ungu ya sekarang ya Kak ya. Sesuai tema Salimah ya. Oke. Nah, kita udah memasuki tahun baru Hijriah nih ya Kak ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita ketemunya ya sebelum satu Muharram. Ini kita udah lewat satu Muharram nih. Udah siap-siap puasanya juga. Nah, kalau di minggu lalu kita udah ngobrolin tentang persiapan menghadapi satu Muharram, dan ada bahasan sedikit tentang dream board nih ya. Kalau board game lain lagi ya. Board game. Nah, ada pembahasan tentang board game. Nah, bisa dijelasin lagi nih Kak, board game ini apa sih Kak? Maaf, board game, dream board ya. Aduh, iya sih, nama bahasa Inggris pakai segala. Ya, kayaknya banyak orang sudah tahu sama namanya game apa, bukan game lagi, ikutan deh dream board atau vision board, apalagi kalau yang udah biasa ikut MLM itu udah kenal dengan hal yang seperti itu gitu kan. Dan itu satu hal yang biasa digunakan juga di sana untuk memotivasi orang untuk tetap bekerja gitu ya. Dan kayaknya itu memang sarana yang baik sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan baik. Karena ketika kita punya sesuatu yang buat kita bergerak gitu kan, itu lebih membuat kita benar-benar ngerasain yang namanya hidup gitu. Jadi kalau dream boardnya kayak kita bicarain tahun 2 pekan yang lalu itu, kan isinya itu bisa macam-macam tuh, nggak sekedar karir aja, nggak sekedar pencapaian yang kita capai. Mungkin kalau kita di MLM kita bakal bikin di tahun ini kita mesti sampai keluar negeri, naik ke mana negara yang kita tuju, naik kota yang mana, kemudian naik pesawat apa, kemudian perginya tanggal berapa gitu kan, sampai sedetil itu karena kita tuliskan gitu kan. Tapi yang kita harapkan sebenarnya dream board ini satu hal yang mungkin jadi kebiasaan kita, sama kayak kita bahas kemarin itu yang kayak Umar bilang ya, muhasabah itu kan setiap hari. Nah, dan muhasabah yang kita lakukan adalah sesuatu yang sudah kita targetkan, dan kita gunakan momennya tahun baru itu untuk ngakuin target yang biasa kita lakukan dalam hidup kita dalam setahun ke depan barangkali, atau satu semester dalam ini, atau mungkin 5 tahun ke depan, tergantung kita. Dan dengan punya dream board yang seperti ini, kita punya target yang kita capaikan dalam karir kita, pendidikan kita, keluarga kita, lingkungan sosial kita, atau mungkin yang paling penting itu adalah bagaimana sih kita memperbaiki diri kita, mulai dari ibadah kita kah, kemudian skill yang kita punya kah, kemudian atau pendidikan yang kita punya kah, atau akhlak kita yang kita tahu kan, mungkin kita itu seperti apa gitu kan, dan kita pengen jadi pribadi yang seperti apa. Dan penting banget, maksudnya kalau bagi dariku sendiri, maksudnya itu hal yang penting bagi kita untuk tahu. Karena kita emang kalau kita jalani hidup mengalir seperti apa adanya, semuanya tidak ada apa-apanya, itu enak kan ya? Enak banget. Enak banget. Kalau kemarin itu aku lihat, tapi hasilnya kita nggak bakal tahu ya. Iya, ngikutin air mengalir aja. Ada yang saya kemarin nengok ini nih, postingan di IG. Ini teori fisika. Ada 2 bidang, satu bidang miring lurus sekali, kemudian satu bidang miring juga, tapi ada lengkungannya kayak ombak wave gitu kan, tapi tetap bidangnya pakai menggunakan bidang miring gitu kan. Dan 2 bola dijatuhkan dari titik paling atas ke yang nanti bakal turun ke bawah kan. Coba Vika tebak mana yang duluan sampai ke bawah? Bentar, ada 2 benda
ada 2 bola. Mhm. Satu di atas, di titik yang di atas itu mereka melewati medan yang lurus aja ke bawah. Mhm. Satu lagi itu juga turun ke bawah, maksudnya di bidang miring itu, tapi bidang miring itu bergelombang. Lika-liku ya. Pasti yang lurus dong. Salah. Ternyata Yang duluan sampai ke bawah adalah yang ada lika-likunya. Kenapa? Nah, kita tanya orang fisika ya. Kayaknya di luar ada orang fisika. Tapi itu dilambangkan orang seperti yang kita jalani dalam kehidupan kita gitu kan. Bakal ada wave yang bakal kita alami, kemudian tantangan yang kita hadapi. Maksudnya hidup kita nggak tenang-tenang aja. Tapi percayalah bahwa sebenarnya semua itu mempercepat proses kita untuk mencapai sukses atau target yang kita capai. Kenapa? Karena ketika kita jatuh, kita punya daya untuk naik lagi. Kayak per ya, ketika kita tekan pernya, terus dia bisa melambung lebih tinggi lagi. Iya. Tapi maksudnya dayanya lebih besar, makanya dia lebih cepat turun ke bawah. Tapi pastinya ke orang fisika kayaknya yang lebih tahu. Tapi seperti itulah. Makanya agar kita bisa melambungkan lagi itu, makanya kita perlu yang namanya kayak dream board atau vision board yang seperti itu. Karena ketika kita terhalang, kita orang kan sering nih dari tahun ke tahun nih dream boardnya yang poinnya itu masih di situ aja, nggak berubah-berubah. Nggak ada poinnya masih nggak ada progresnya sampai akhir dia pikir bahwa apa gunanya sih bikin dream board gitu kan. Dan sepertinya kita mesti meluruskan konsep yang itu, karena dream board tuh sendiri yang bikin salah itu adalah persepsi kita dan effort kita juga kayaknya ya. Dan yang tadi ketika ketika contoh ya kayak tadi bola jatuh di bidang lurus yang lebih, yang turunnya lebih cepat di yang tempat yang bidang miring yang berliku dibandingkan yang lurus, itu juga satu hal yang faktor penentunya adalah ketika kita punya tujuan hidup. Percaya kan kalau orang Minang itu resiliensinya paling tinggi, maksudnya daya hidupnya paling tinggi. Ya. Kalau dari gempa berapa hari kalau mereka bisa kembali berjualan? Kayaknya 3 hari udah selesai lagi ya. Alah, hari ini gempa, besok mereka udah jualan lagi. Jangan yang gempa sorenya juga udah bisa jualan lagi. Enggak, yang bencana 2009 dulu kan 3 hari setelahnya. Rata-ratanya ya. Udah itu ya, yang sehancur itu gitu ya. Separah-parahnya itu mereka punya kemampuan yang cepat untuk itu. Tapi karena mereka punya tujuan yang mereka harus penuhi dalam hidup. Tapi kayaknya sorenya udah mulai jualan lagi sih. Soalnya Vika masih sempat belanja center atau sesuatu yang bisa dibeli di kedai gitu. Walaupun rumahnya lagi rumahnya mungkin udah runtuh setengah, udah bolong-bolong gitu dikit kan. gitu ya. Ya seperti itu. Makanya satu hal yang paling penting itu resiliensi, dan yang buat kita punya resiliensi adalah kita punya tujuan hidup. Makanya penting banget bagi kita punya dream board atau tujuan dalam hidup. Mungkin satu hal yang mungkin jadi terhalang bagi kita adalah menuliskan. Nah, satu hal yang nggak terbiasa lagi untuk orang-orang digital saat ini adalah menuliskan sesuatu yang ada, yang maksudnya impian yang mereka punya gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan masalah. Kalau orang digital ya udah bikin dream boardnya dalam digital juga. Gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung kepada kitanya ya. Kalau misalnya kita memang sukanya menulis-nulis atau bikin tulisan yang indah-indah gitu, atau ya emang kelihatan fisiknya aja langsung, ya udah berarti tulis langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang orangnya 24/7-nya kita itu di gadget gitu ya, berarti kita bikinnya digital ya. Digital nanti kan bisa diprint juga, bahkan bikin lebih bagusnya di sana kan, sampai nyari gambarnya udah tinggal jadi set. Karena lebih rapi dan juga tulisannya lebih konsisten pastinya ya. Satu lagi juga gak ribet juga ya. Gak ribet, masalahnya sekarang aplikasinya banyak loh yang untuk bikin itu kan, dan ya tinggal effort kita. Ya, ada yang berbayar, ada yang gratisan juga ya. Banyak yang gratisan. Kalau mau cari tahu, tapi ya emang itu yang mau aku ajak sekarang, kenapa judulnya Mana Dream Boardmu gitu kan? Karena sebenarnya seperti yang kita bilang tadi, kita punya resiliensi yang cepat karena kita punya tujuan hidup. Dan ketika kita sudah tuliskan, maka sebagai seorang muslim ya, kita kan berusaha untuk jadi insan yang kamil ya. Nah, maksudnya semua aspek yang kita punya dalam hidup kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita. Dan semakin itu optimal, maka satu hal yang membantu kita, yang jadi asisten silent asisten kita adalah dream board itu. Jadi benar ya, kalau kita punya dream board ini akan membuat kita lebih gampang untuk menggapai cita-cita kita, karena kita punya panduan sendiri gitu, udah punya pengingatnya lah ya Kak ya. Oke. Ada lagi Kak yang mau dijelasin nih? Itu sebenarnya, dan satu lagi juga yang mau ketekankan adalah ketika kita punya dream board gitu kan, itu
bukan berarti kita meniru dream board orang lain. Oke, jadi itu butuh kreativitas tersendiri juga ya. Kalau kita bicara saya psikologis ya, sebenarnya dream board ini membantu kita untuk mengenal diri kita. Kita kan sering nggak bingung kan, tahu kelebihan kita, kekurangan apa kita yang kita punya gitu kan. Jadi kalau kita udah punya dream board, kita tahu target kita, kemudian kita mulai menuliskan langkah-langkah kita untuk itu gitu kan. Kita bakal tahu nih di mana sih posisi saya sekarang gitu kan. Dan bagaimana cara melangkahnya gitu. Karena coba ingat, kalau misalnya sekarang Vika disuruh coba pikirkan 5 target besar yang 10 lah target besar yang Vika pengen dalam hidup. Bisa sebutkan kan? Bisa kan? Iya. Nah, nanti kalau 2 hari lagi katanya masih sama nggak yang 10 tadi? Kalau nggak dituliskan mungkin bisa berkurang kalau udah tercapai atau udah lupa gitu. Nah, itu dia. Jadi makanya dibilang silent assistant itu untuk itu. Jadi dream board itu membantu kita ngingat. Jadi memandu kita untuk mencapai sesuatu yang kita punya. Dan dream board ini bukan kalau ada sebagian orang yang mengatakan dream board itu pakai law of attraction. Yang mereka pikir ketika mereka menuliskan itu nanti semua yang mereka harapkan itu bakal datang pada waktunya. Dan kayaknya benar nggak? Kalau menurut aku benar apa enggaknya, kalau percayanya seperti ini. Ketika kita punya harapan, yang pertama kita harus sampaikan harapan itu kepada siapa? Pada Tuhan dong ya. Iya dong. Ya, kalau kita punya harapan ya kita sampaikan sama Allah. Ya, seperti yang Kak bilang kemarin, maksudnya 100% optimal itu adalah usaha kita. Tapi 100%-nya hasil yang bakal ditentukan tuh cukup Allah yang saja yang menentukan. Kenapa? Kita percayakan kalau Allah itu Maha mengetahui. Ya kan? Dan insya Allah semua yang terjadi itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan yang terbaik bagi kita. Itu aja. Oke, jadi yang kita punya adalah usaha, tapi yang kita nggak punya adalah hasilnya ya. Kita percaya itu tergantung hasilnya sama Allah ya. Ini yang prasangka baik. Maksudnya kita mikirnya seperti itu. Jangan kita itu memikirkan bahwa apa yang kita usahakan itu yang harus kita dapat. Karena sesuatu yang bikin kita stres dalam hidup adalah hal yang seperti itu. Karena banyak banget itu orang yang udah usaha sehabis-habisnya, habis-habisan usahanya, tapi ternyata nggak dapet gitu, dan malah jadinya membenci Tuhan, dia bilang Tuhan nggak adil, apalah itu ya, banyak banget ya kayak gitu ya kayak. Bahkan sampai depresi atau jadi ODGJ gitu ya. Ya, itu buruk banget. Maksudnya sampai dia satu hal yang paling mudah yang pertama itu dilakukan adalah mereka nggak percaya dengan usaha mereka sendiri lagi. Kemudian ya tapi benar sih, ketika iman dengan begitu iman mereka jadi turun karena mereka cuma percaya dengan usaha mereka. Kemudian dengan itu juga mereka mudah jadi stres karena sampai mereka nggak percaya lagi untuk bikin target dalam hidup, dan ya udahlah jalani aja apa adanya. Dan akhirnya sebagai seorang muslim sebenarnya itu yang paling kita takuti, karena sebenarnya dengan begitu kita nggak berkembang, padahal kita punya kemampuan untuk terus berkembang. Ya di situ-situ aja ya kayak. Oke. Nah, keluarga sip, itu dia nih pembahasan kita. Ini masih segmen pertama tapi udah banyak banget ya, udah daging banget nih isinya ya. Tentang dream board yang ini. Yang paling penting itu sebenarnya adalah langkah-langkahnya. Kita bakal bahas langkah-langkahnya nih di next segmen. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Perempuan di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita di segmen kedua dari Beranda Perempuan kali ini masih bersama dengan sahabat siar Anda Vika Laila dan juga Kak Lady Sofiana SPSI atau Kak Didi ya. Dan kali ini, di edisi kali ini kita masih membahas mengenai mana dream boardmu gitu ya. Mana ya dream boardnya, udah dibikin belum nih? Nah, kalau Anda yang belum bikin, nah kita bakal bahas gimana step by step bikinnya ya Kak ya. Nah, boleh dijelaskan Kak? Oke, ya kan tadi kita cerita ada dream board yang bikin tinggi banget kan ya, sampai akhirnya dari tahun ke tahun dia nggak berubah tuh, masih yang itu aja yang masih ada di sana, sampai bosan sendiri dan stuck akhirnya sampai mikir ya udahlah nggak usah bikin dream board gitu kan, ya udah jalanin aja apa yang datang, ya udah kerjakan. Karena kita mesti meluruskan yang itu. Ada banyak cara untuk kita ngerubah. Aku masih tetap teringat dengan kata-kata Vika yang selalu bilang yang terbentur dan terbentur gitu. Terngiang-ngiang ya. Iya beneran, serius. Dan itu emang bener maksudnya. Kalau kita emang stuck terus dengan dream kita yang nggak berubah, maksudnya nggak terwujud, nggak tercoret gitu kan. Ya udah saatnya untuk bisa merubah itu, dan terbenturnya itu merubah itu menjadi bentuk yang lain gitu kan. Atau mungkin
ada cara yang lain yang bisa kita pakai. Dan satu hal yang sering kita juga dapat dengar itu adalah ketika kita bikin goal, tujuan hidup atau dream kita itu kita pakai yang SMART, yang 5 itu loh. Pernah dengar kan? Yang spesifik, measurable, achievable, kemudian apalagi R, reliable, satu lagi yang terakhir punya time bound goalnya, maksudnya ada batas waktunya gitu kan. Dan ini satu hal yang penting banget ketika kita bikin dream board. Dan biar iya aja dari tahun ke tahun itu nggak jadi sesuatu yang nongkrongnya di situ terus gitu. Itu aja terus gitu ya. Sampai akhirnya udahlah nggak usah bikin dream board, itu satu hal yang udahlah jangan. Capek gitu. Ya karena kalau kita pakai yang itu kita benar-benar melakukan itu sesuai dengan kemampuan yang kita punya gitu. Ya kayak kemarin Vika bilang kan ya, waktu kita diskusi dua pekan yang lalu itu kan, ya tulis semuanya itu dari yang paling semua yang kita pengen, nanti kita urutkan dari yang paling mudah yang kita kerjain sampai nanti yang paling sulit gitu kan. Itu hal yang benar juga. Dan ketika kadang mungkin terlalu banyak gitu kan, dan itu butuh sebuah proses perjalanan, makanya penggunaan SMART yang tadi itu sangat membantu kita. Kenapa? Ketika dia menggunakan satu sistem yang seperti itu spesifik, kita tahu apa yang kita mau gitu kan. Mau seperti apa, jadinya seperti apa. Kalau misalnya kita pengen dalam karir atau pendidikan, kita bakal ngelanjutin sekolah kemana gitu kan, ke tujuan yang maksudnya ke kota mana, jenjangnya di mana, jurusannya apa, kemudian bidangnya kita apa gitu kan. Dan itu penting kan. Kita nggak mungkin kan cerita aku mau lanjut S2 nih, kemana, nanti deh cerita dulu kan, nggak mungkin juga kapan bakal kejadian ya. Jadi kalau kita punya satu hal yang spesifik, kita tahu, kita pun mengeksplor diri kita tahu apa yang kita mau, dan kita bakal mencoba akhirnya maksudnya yang law of attraction tadi itu terjadi di sana. Dan itu sistem itu juga terjadi di algoritma kan. Ketika kita mencari sesuatu yang spesifik, nanti akan bakal datang lagi informasi yang berkaitan dengan itu otomatis di handphone digital kita yang kita punya kan. Dan itu yang terjadi law of attraction. Dan makanya kesempatan kita untuk tahu lebih spesifik dengan pendidikan yang kita pengen dapetin, kita dapat. Kemudian measurable itu berarti sesuatu yang terukur. Kita tahu kemampuan kita sampai mana. Jadi boleh kita punya cita-cita tinggi banget gitu kan, tapi kita juga perlu tahu ukuran diri kita baru sampai mana. Mungkin kita basicnya adalah anak IPS gitu, cita-citanya jadi dokter ya. Jauh banget deh. Kejauhan ya. SMA-nya kita IPS nih. Gini, mimpi kita pengen kalau yang paling sering di berseliweran di internet gitu kan, mimpi keluar negeri gitu kan. Nah, kita nih baru tamat kuliah nih gitu kan. Kalau keluar negeri tamat kuliah, pasti kita mesti tahu dulu kan persiapan apa yang kita perlu ke sana. Dari visanya, kemudian dari pasportnya, kemudian dari ongkos ke sana gimana, tempat yang kita tuju ke sana, biayanya berapa gitu kan. Itu yang measurable. Kalau kita mungkin kan ya udah memungkinkan untuk keluar negeri, kita cari yang measurable dengan kantong kita masing-masing. Kalau dia punya langsung bisa punya kerja, ya bisa dia langsung ukur, dengan uang segini saya simpan, kita bisa kemana. Mungkin deket-deket dulu aja kali ya, ke Malaysia gitu ya. Ada nih. Karena kabarnya murah ya ke sana ya. Atau ke tempat yang emang low cost kayak Vietnam gitu ya, Thailand gitu. Kayaknya udah ada dalam reportnya Vika. Udah. Doain aja ya. Amin. Ya, yang seperti itu, spesifik, measurable, kemudian achievable berarti bisa dicapai gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau mimpinya ke bulan, mungkin sih. Kalau dia kerjanya emang bagian yang itu. Iya, harus kerja di NASA dulu. Ya, maksudnya achievable ya, kita kira-kira mampu. Maksudnya itu hal yang bakal bisa dicapai oleh banyak orang juga. Dan maksudnya sudah ada yang bisa mencapainya gitu kan. Ya, berarti itu satu hal yang bisa kita capai juga. Kemudian yang kayak tadi apalagi reliable. Satu hal yang mungkin terjadi sama kayak perubahan pribadi. Kita kan pengen jadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Mulai dari kita misalnya satu hal yang paling jadi sering permasalahan orang adalah komunikasi. Ketika di era digital kita terbiasa berkomunikasi dengan chat, kita kadang kekurangan kosakata untuk berbicara secara langsung. Nah, dan itu satu hal yang mungkin bisa jadi satu hal yang kita taruh di dream board vision kita. Kita jadi orang yang lebih mampu untuk mengkomunikasikan ide kita, tapi orang lain merasa dengan senang menerima apa yang kita sampaikan. Walaupun sebenarnya kita lagi komplain nih ceritanya. Kadang ada tipe-tipe orang yang kayak gitu ya. Ketika di chat bisa ngobrolnya seabrek-abrek, pas ketemu silent mode. Tapi tiba-tiba tapi ada juga di other side, ada juga orang yang tipenya ketika ketemu
ngomongnya yang seabrek-abrek, tapi ketika di chat kosong. Dia bingung mau nulisnya kayak apa barangkali ya. Yang seperti itu satu hal yang perlu kita perbaiki. Maksudnya kita tingkatkan, optimalkan dari diri kita. Berarti kita tahu kan, oh ternyata ketika di chat nih aku orang yang begitu terbuka dan mampu melakukan, tapi ketika aku ketemu langsung sama orangnya kok aku bingung ya. Jadi mungkin satunya yang bisa kita masukkan ke dream vision kita itu adalah kemampuan untuk bisa berkomunikasi langsung. Karena kedua-duanya punya manfaat dan kegunaannya gitu. Terus yang terakhir itu time bond goal itu yang paling penting banget gitu kan. Ada ikatan waktunya gitu ya. Jadi kita punya jadwal kerja lah. Kalau kita nggak kasih yang pengikat terakhir itu, kita bisa bikinnya itu nanti di dalam dream vision kita yang semester ini atau tahun ini, besok tahun aja lagi. Jadi sama kayak diet dong. Procrastinatingnya tuh terasa nyata gitu ya. Banget. Akhirnya jadi kebiasaan, itu yang paling jelek banget dah. Tadi ya. Jadi ya gunakan yang 5 tadi. Tapi ini sebenarnya judulnya emang ya actionnya di action kan. Jadi temukan yang 5 tadi, satu hal yang kita spesifik dari semua yang sudah kita tuliskan. Misalnya semua impian yang sudah kita tuliskan banyak hal gitu kan. Kita mulai lihat proses-proses apa atau langkah-langkah kita gunakan, dan langkah itu kita lakukan dengan 5 hal tadi. Buat dia semakin spesifik, kemudian dia measurable, achievable, kemudian bisa dicapai. Maksudnya terakhir itu dia itu punya batas waktu. Jadi ada batas waktunya. Kalau udah kayak gitu kan, kalau kita udah nulisin misalnya ada 100 impian nih yang kita tuliskan gitu kan, kayaknya kita bakal nyaring mana yang bisa kita lakukan dulu. Jadi di tahun ini dari 100 yang kita tuliskan nih, kita nulis 100 atau 50 atau 200 mimpi gitu kan. Di tahun ini loh yang bakal kita kerjain. Nah, karena dengan yang hal yang tadi kita bakal melihat batas kita sampai mana. Jadi kalau kita nggak, jadi kan akhirnya ketika dia terangsur sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Enggak sih, ya perlahan-lahan itu bakal tercapai dengan cara seperti itu. Jadi gitu ya. Karena kalau bikin baju itu kan dari sehelai benang, makanya jadi baju gitu ya. Jadi kain dulu. Lama-lama ujungnya jadi baju. Iya, ujungnya benarnya. Tapi ada prosesnya, dan itu yang mesti kita gunakan dengan cara tadi dan memudahkan kita. Nah, sekarang nih Kak, kalau misalnya udah bikin nih, tapi mungkin masih mikir kayak gini. Masa iya bakalan kejadian gitu loh. Masa iya bakalan dreams come true gitu. Dream board come true. Bisa dong. Nah, gimana nih kalau misalnya masih ada yang berpikiran begitu? Kita balikin lagi kan, ketika kita menuliskan sesuatu yang kita minta itu yang pertama itu sama Allah. Kalau kita minta ke Allah kan berarti kalau ini baik bagi kita berarti terwujud lah. Kan? Dan aku beberapa orang mungkin yang aku bercerita dengan mereka tentang bagaimana impian yang mereka tulis gitu kan. Salah satu yang kita sebagai seorang muslim adalah pergi ke tanah suci itu ya. Dan itu impian sampai orang, apalagi ketika sudah mulai bekerja gitu kan, dan punya kesempatan untuk menyisihkan uangnya untuk menabung gitu kan. Dan kita tahu kondisi pekerjaan nggak semua orang bisa langsung dapat pekerjaan yang mumpuni ya. Kadang untuk sebulan aja gajinya satu sampai tanggal 5 ya. Iya, yang seperti itu. Tapi dia tetap, maksudnya kekeh dengan dia itu dituliskannya dalam dream boardnya, dan dia melakukan usaha dengan mengansurnya, maksudnya menabung setiap bulannya, kemudian sisihkan, atau mungkin ada rezeki lain dia harus sisihkan. Ceritanya seperti itu. Dan dalam waktu itu dia menuliskan time bondnya itu sekitar 5 tahun dari awal dia mulai bekerja. Nah, dan yang terjadi itu adalah di tahun ketiga dia bekerja, dia berangkat. Kira-kira dia berangkat dengan uang dia atau tidak? Mungkin bukan dari pure semua 100% uang dia ya. Karena yang pernah Vika dengar kayak gini. Ada kata ustadznya, kita itu yang paling penting untuk kita adalah punya niat untuk kesana. Tuh, satu. Nggak perlu kita sampai gila-gilaan, mati-matian nyari tabungan untuk itu. Tapi yang penting kita harus punya niat untuk kesana. Karena itu panggilan dari Allah, bukan karena kita
bukan karena kemampuan kita gitu loh. Itu emang karena kebaikannya Allah aja gitu. Oke. Terus juga ada satu lagi yang Vika pernah dengar, kalau kita punya dan setiap tadi kan udah dibilang nih, setiap orang memang harus punya mimpi ke sana. Sebagai umat muslim ya. Iya, benar. Setiap umat muslim memang harus punya mimpi ke sana. Dan mimpi kita itu harus kita minta kepada orang lain. Maksudnya gini. Kalau aku ini kasih hadiah itu ya, atau doain aku bisa dapat ini ya gitu, maksudnya gitu. Nah, kenapa itu kata jadi kalau nggak salah Vika, itu adalah sunnahnya kita sebagai orang yang punya cita-cita untuk kesana gitu. Karena itu juga law of attraction-nya juga ada di sana katanya. Yes, benar. Nah, berarti itu ya? Iya, berarti itu maksudnya. Seperti yang tadi, berarti kan ada kata kuncinya kita itu kan kalau berangkat ke umroh itu satu hal yang kita lakukan selain dari usaha kita yang punya langkah-langkah seperti tadi untuk bisa ke sana, nyiapin persiapan diri kita baik secara fisik, mental dan ibadah, kemudian kayak yang finansialnya juga gitu kan. Kita masih ingat bahwa terwujudnya sesuatu itu karena rezeki, pemberian Allah. Iya. Nah, dan ya sunnahnya juga untuk yang haji dan umrah yang seperti tadi. Tapi maksudnya kita ngambil pelajaran dari situ bahwa dengan mimpi-mimpi kita yang lain pun juga itu semua itu pemberian Allah. Kalau menurut Allah kita sudah pantas untuk melakukannya gitu kan, law of attraction itu bisa datang. Iya. Karena ada orang yang melihat seperti itu yang tadi itu benar. Dia itu berangkat sekian persennya itu bukan dari diri dia sendiri. Nah, tapi karena bantuan dari yang lain, karena ada satu hal dan lain hal, akhirnya dia bisa berangkat seperti itu. Sama itu juga dengan goal yang kita tuliskan gitu kan, dan itu semuanya kita balikan bahwa law of attraction dari Allah tuh ada. Kalau kita ngeluarin usaha kita gitu kan, waktunya bisa lebih dipercepat. Atau mungkin nanti kesempatan yang lain yang mungkin kita sudah susah payah untuk menemukannya nggak temukan, nanti tiba-tiba datang ya seperti itu. Ya, Oke, jadi memang butuh kekuatan hati kita untuk menyebarkan mimpi kita di diri kita sendiri dulu, betul, ya, dan juga kepada orang yang memang bisa mensupport kita. Kayaknya kita perlu belajar juga kayak orang yang bucin ya. Ketawa. Ya, gimana? Peribaratannya ya sama kayak orang yang bucin ya, maksudnya kita belajar loyalitas dari sana gitu kan. Orang yang bucin seberapapun orang berusaha untuk mengingatkan dia, orang itu nggak seperti apa orang yang lagi dia nggak worth it untuk dibucinin gitu ya. Dia nggak bakal percaya kan sama kita. Tapi loyalitas itu yang perlu kita jaga di diri kita tentang dream board yang kita punya gitu kan. Maksudnya kita bertahan untuk melakukan sesuatu langkah-langkah proses untuk mewujudkan dream board itu seperti loyalitas itu. Oke, berarti memang ya kita harus loyal dengan dream kita sendiri. Dan gitu loyal ya. bucin seperti itu juga sama Allah. Maksudnya Allah yang bakal membuatkan law of attraction dari mimpi kita dengan usaha yang kita lakukan. Dan tentunya kalau kita nggak loyal sama kalau kita loyal, maksudnya gini, bakal bertimbal balik ya sifatnya dengan berarti orang yang tidak meyakini dream boardnya sendiri. Iya. Sebenarnya seperti ini. Ketika kita punya dream board ya, kita sebenarnya bergerak. Angka paling kecil yang kita lakukan, kemudian kita terus bergerak. Kita belajar juga dari motor kan, kayak motor matic misalnya. Kan dia nggak langsung lari 60 kan ketika baru dihidupin. Enggak dong. Enggak, dia mulai dari 0 dulu kan. Kalau lari langsung 60 terbang dia. Terbang malah nanti masuk ke pagar orang. Akhirnya kemana, rumah sakit. Enggak. Ya seperti itu, maksudnya kita belajar juga dari rotasi itu, belajar fisika lagi. Kenapa tiba-tiba belajar fisika ya? Iya. Tapi seperti itu, maksudnya kita perlahan-lahan sedikit, dan kalau kita bergerak itu perlahan-lahan terus bergerak, kita akan lebih terbiasa untuk bergerak dengan cepat. Makanya kalau kita nggak punya dream board ataupun tujuan target hidup kita nggak akan biasa berlari dengan cepat nanti, karena kita sudah kita terbiasa terbawa arus barangkali. Nah, tapi kalau kita seperti itu, kita yang berlari perlahan-lahan dari 0 km, 10, 20 sampai nanti terbiasa lari kencang. Jadi gerak lurus berubah beraturan ya. Sepakat. Jangan lagi pelajaran SMA. Itu betul. Oke. Jadi kalau Anda ingin bisa menggapai mimpi Anda dengan baik, jadi belajar fisika. Banyak implementasinya. Iya. Karena kalau Vika karena ingatnya gini. Guru SMA sama guru SMP Vika, guru fisikanya bilang gini.
sebenarnya pelajaran fisika itu gampang karena kita cuma ngambil apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kayak sesimpel buka pintu aja itu ada ilmu fisikanya. Benar. Ya. Tuas kan di situ. Dan energi gaya gitu ya. Betul. Kita Oke. review pelajaran ya. Ujian besok. Baru itu first day school Kak, masa Iya, ujian ya. Iya. Oke, review pelajaran ya. Oke, baiklah. Oke. Nah, gimana lagi nih? Tadi kan berarti untuk orang yang merasa nggak yakin setiap dream board-nya itu bakalan terwujud, jadi udah dibantahkan nih ya. Ketika kita bikin dream board harus harus yakin, harus loyal dengan dream board yang kita miliki gitu. Nah, next gimana nih Kak? Ya. Kalau next nih ya udah berarti tuliskan dari semua yang sudah kita pengen gitu kan, dan cari media yang paling dekat sama kita. Mau medianya apa? Kalau biasa menulis dengan buku ya udah silakan tulis bukunya. Cari buku yang paling buat dirimu nyaman untuk menulis. Kemudian kalau biar agak spesial ya bikin bukunya spesial juga gitu kan. Dan kalau misalnya pengen satu hal yang besar, pengen ditampang di kamar ya udah silakan cari papan. Kalau yang terbiasa dengan dunia digital ya silakan mau pakai handphonenya, pakai laptopnya ataupun tabletnya yang yang bisa banyak aplikasi apa platform yang digunakan ya gunakan itu. Jadi intinya lakukan itu buat dream board masing-masing, karena satu hal yang buat kita membantu kita bergerak dan terarah adalah dengan kita punya tujuan yang kita capai. Kita belajar dari Rasulullah juga gitu kan. Dan satu hal malah kita yang benar-benar harus belajar itu adalah dream board itu bukan ketika kita berada dalam situasi yang memungkinkan semuanya terfasilitasi, kemudian ya kita ada kemampuan tidak. Kita belajar kembali dalam perang Khandaq kan ya, dan kondisi di mana kondisinya Muslim itu dalam kondisi Ramadan tidak ada makanan, bahkan mereka harus menggali parit dalam kondisi yang panas dan gerah seperti itu gitu kan. Satu kurma dibagi banyak orang gitu ya. Ya, kondisi yang seperti itu berarti itu bukan kondisi yang terselipkan. Sama juga dengan teman-teman saudara-saudara kita di Palestina gitu kan, dengan kondisi mereka yang seperti itu, tapi lihat loyalitas dan keyakinan mereka seperti apa gitu kan. Dan akhirnya kita lihat sekarang satu dunia udah seperti Palestina. Nah, seperti itu juga kita dengan dream board kita, maksudnya tidak kita perlu kondisi yang semuanya terfasilitasi, tidak, tapi dengan kondisi yang seperti itu kita terus bergerak dan loyalitas dengan tujuan yang kita punya. Insya Allah nanti bakal ada waktunya, dan maksudnya law attraction-nya akan berlaku dari Allah sendiri. Yang penting kita yakin sama Allah bahwa pilihan yang terjadi nanti itu bukan karena usaha kita. Nah, tapi karena Allah yang udah tentukan itu terbaik bagi kita. Tapi yang paling penting adalah kita jangan berhenti bergerak, dan kan hal-hal yang membantu kita terus bergerak adalah tadi dream vision yang kita tulis. Seperti rumah makan ya, berkat yakin. Benar. Berkat yakin dia tak iya, karena berkat yakin kepada siapa? Kepada Allah tentunya ya. Benar. Terus satu lagi juga mungkin tipsnya juga biar kita punya ruh juga ya. Mungkin yang sering kita tinggalkan, bukan tinggalkan sih, memang itu udah nggak jadi kebiasaan kita adalah membaca buku. Lama buku-buku yang ditulis oleh orang yang menceritakan kisah perjalanan hidupnya kembali, dan biasanya di sana itu kita lebih mendapatkan semangat gitu kan. Karena ketika mereka menuliskan dengan perasaannya kan ya, dan kita baca, kita bisa mengikuti perasaan itu, dan itu bisa ngebantu kita untuk lebih semangat lagi. Nah ini nih berarti untuk keluarga Asip yang lagi dengar sekarang ini langsung dimasukkan ke list belanjanya atau list bacaannya itu biografi dan bibliografi gitu ya. Betul. Oke. Karena itu juga sangat menginspirasi kita untuk bisa bergerak gitu ya Kak. Banget. Kalau kita yang Muslim kan, sejarah-sejarah, maksudnya tokoh-tokoh kita yang sebenarnya masih kita banyak tahu gitu kan, dan memang mereka punya sejarah, punya kontribusi yang sangat besar, dan itu lebih selaras dengan diri kita sehari-hari, maksudnya dengan perkembangan diri kita sebagai seorang pribadi Muslim, itu lebih dekat dengan kita, karena mereka memang melihat law attraction mereka dengan Allah, dengan semua yang mereka usaha yang mereka lakukan dengan spesifik kemampuan mereka masing-masing. Kita kalau dengar di CFM kan ada tuh yang kayak Afisina, Ibnu Sina itu kan, sampai sekarang itu masih diakui. Al-Khawarizmi. Siapa lagi yang pesawat? Aku lupa. Astagfirullah, lupa. Ya yang seperti itu, maksudnya
kisah perjalanan mereka yang kita baca, kita bakal lebih relate untuk kita sebagai seorang muslim. Dan terutama nih pesan untuk yang muslimah ya, dari ibu-ibu juga. Kayak kita pesanin kemarin selama liburan kan, kalau bisa kita ibu bantu anak-anaknya. Kalau kita punya anak-anak punya dream board, mereka terlatih untuk punya visi dalam hidup. Apalagi kalau kita punya dream board keluarga. Dream board dalam keluarga itu ya mungkin dari kita bakal nulis di sana tentang kapan kita duduk bersama, kapan kita pergi jalan-jalan bersama, perginya kemana, dan itu satu hal yang membangun kedekatan banget, komunikasi banget. Jadi kita punya satu hal media yang bantu kita untuk bisa saling bertukar cerita gitu. Karena kalau kita bingung, kadang ada yang sebagian orang yang bingung untuk memulai cerita apa dengan anak-anaknya, Dreamboard itu nggak bantu juga. Oke. Tapi kadang kan ada orang yang mikir kayak gini nih, kalau hidup di target-targetin begitu, jadi capek gak sih ngejar target terus gitu? Kapan bakal selesainya gitu loh. Kayak cara pikirnya kan, kalau dia pikirkan bahwa target yang dia dapat, yang dia lakukan itu adalah tugas atau beban dalam hidup, ya bahkan ya itulah yang dia rasakan. Tapi kalau dia pikirkan target yang dia lakukan itu adalah semacam benefit yang bakal dia rasakan, ya dia bakal mengejar itu sampai seperti yang mau. Oke, jadi ini semua tergantung dengan mindset ya, Kasip ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita masih merasa terbebani dengan dream board kita, dengan cita-cita kita, yuk kita ubah lagi mindsetnya, ini biar hidup kita enak nanti gitu ya. Untungnya siapa kalau yang ngerjain kita, untungnya kita juga. Lebih-lebih lagi kalau selingkungan kita juga merasakan dampaknya ya. Iya sih, tapi benar sih, kalau aku terpikir juga ketika kita dream board itu dipampang ya, kayak orang yang suka bikin pampangan di dinding itu kan, kita kedatang ke teman, aku sering tergugah dengan teman-teman yang punya pajangan di dinding yang dia tuliskan semua mimpi-mimpinya, jadi terinspirasi juga. Jadi pengen mimpi juga, dia mimpiin ini, aku juga pengen. Iya. Jadi benar, kalau yang seperti itu bisa motivasi kita dengan betul orang lain. Nanti orang lain juga ngingetin kita kan. Udah nyampe ya. Tapi memang harus ketemu sama circle-nya yang emang mendukung ya. Baiknya begitu. Karena kalau sekalipun karena penyakit AIN itu nyata ya kayak. Karena Vika kemarin kadarullah muncul itu di sosmed Vika, di Instagram. Kita emang harus hati-hati sama siapapun, mata orang siapapun, karena mata setan itu nggak melihat dia, dia tuh sebenarnya selama ini baik kok sama aku, tapi hati orang siapa yang tahu gitu kan. Karena kalau kata Ustadz Syafiq Rizal Salam ya, atau siapa ya, lupa Vika, AIN ini muncul karena perasaan iri aja, cuman nggak diucapkan gitu. Jadi ya mungkin kita memang harus hati-hati cari circle-nya kali ya kayak. Iya. Tapi nggak benar sih, kalau sebaik mungkin yang lebih aman ya adalah ketemu circle-circle yang baik. Tapi kalau enggak ya berarti ikutin aja bola yang tadi jatuh di wave yang berliku itu. Jadi jadilah pribadi yang membal ketika kita menemukan sesuatu yang negatif di diri kita, bukan jadian satu hal yang mengikuti apa yang dikatain negatif tadi, biar sampai lebih cepat sampai tujuan. Oke, jadi itu dia nih keluarga sip ya, pembicaraan kita hari ini udah hampir 1 jam nih kebersamaan kita dalam Beranda Perempuan edisi kali ini, di mana kita udah bahas mengenai dream board tadi ya, seharian gitu ya, sejaman gitu ya. Kita udah kayaknya keluarga sip udah setelah ini bakalan langsung nyari itu kali ya, hal-hal yang dekoratif buat bikin dream boardnya sendiri kali ya. Mungkin buku yang kosong atau karton yang kosong, atau bikin papan sendiri gitu ya. Semoga kita bisa bikin dream board yang emang personalize banget untuk kita, dan juga bisa meliding kita, bisa mengarahkan kita untuk mencapai cita-cita kita, dan setiap yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu dapat tergapai ya Kak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah keluarga sip, itu dia tadi obrolan kita ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga menginspirasi tentunya, karena Radio Sip itu inspirasi keluarga Anda ya. Benar. Dan untuk Anda yang ingin tahu informasi lengkap tentang Radio Sip FM, bisa banget dikepoin Instagramnya di Radio Sip FM Padang, atau juga bisa dicek di sosial media kita yang lain, juga ada di TikTok dan juga ada di
YouTube ya, bisa dicek benar. dicek di SIP Media. Nah, untuk keluarga SIP yang pengen tahu juga nih untuk aktivitas Salimah Kota Padang, karena Salimah Kota Padang ini punya bejibun aktivitas juga ya Kak ya. Sama. Dari ekonomi sampai dakwah sampai yang pembentukan pribadinya juga ada gitu di sana. Nah, bisa banget dicek di Salimah Kota Padang. Nah, untuk Anda yang ingin nantinya untuk Anda yang ingin menghubungi langsung nih SIP FM bisa di nomor 0812 2201 0159. Bisa di chat WhatsApp atau di telepon ketika jam kerja nih keluarga SIP ya. Dan kita mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.